Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan mata pelajaran matematika, khususnya pada materi penggunaan integral dan sub materinya adalah bagaimana menentukan luas daerah dengan menggunakan integral. Materi ini diberikan kepada siswa pada kelas 12 pada peminatan IPA di semester ganjil tahun pelajaran 2022 sampai dengan 2023. Kompetensi dasar yang ingin disampaikan ke siswa adalah menerapkan integral tertentu untuk menentukan sebuah luas daerah. Indikator hasil belajar yang diharapkan kepada siswa bahwa sesudah pembelajaran, siswa diharapkan dapat menggambarkan suatu daerah yang dibatasi oleh beberapa kurva, menentukan luas daerah dengan menggunakan limit jumlah, dan merumuskan serta menentukan integral tertentu dengan luas daerah dan menentukan berapa daerah. Ya. Jika kita lihat pada gambar di depan, bisa kita lihat bahwa sebuah daerah pasti akan dibatasi oleh sebuah kurva. Kurva yang diberikan bisa berbentuk kurva linier, kurva kuadrat, kurva trigonometri, atau sebagainya. Nah, cara menentukan luas daerah dengan menggunakan limit jumlah dapat diilustrasikan pada gambar di samping, di mana daerah yang terbatas yang dibatasi oleh sebuah kurva dan sebuah sumbu dipartisi, dipotong-potong menjadi daerah persegi panjang yang semakin lama akan semakin sempit, kemudian kita aproksimasi atau didekati. Kemudian luas persegi panjang yang dibentuk dijumlah untuk bisa menentukan nanti luasnya. Kemudian jumlah partisinya itu kita hitung limitnya apabila kita dapat partisinya mendekati tak hingga. Itu adalah konsep untuk menentukan luas daerah dengan menggunakan integral. Kemudian setelah menghitung luas daerah dengan jumlah limit, partisinya sama seperti tadi. Langkahnya yang pertama adalah mempartisi, kemudian membuat persegi panjang dari partisi yang kita buat pada sebuah selang yang kita tentukan. Pada soal ini atau ilustrasi ini yang kita lihat bahwa selangnya adalah XI-1 sampai dengan XI. Nah, langkah berikutnya sesudah kita tahu, maka hitunglah jumlah luas persegi panjang yang dibentuk. Jadi semua persegi panjang ini mempunyai lebar yang sama, dan kita ambil lebarnya semakin mendekati lebarnya yang dinyatakan sebagai delta X di sini. Dan tingginya adalah nilai dari Fx pada setiap X yang kita peroleh dari lebar. Maka jumlah luas persegi panjang adalah jumlah luas semua persegi panjang yang dibentuk oleh kurva dan sumbu X, maka luas daerah adalah penjumlahan dari semua persegi panjang yang kita peroleh. Jika jumlah persegi panjangnya semakin besar, maka luas daerah yang bisa kita perhitungkan juga akan semakin mendekati. Tuh. Nah, contoh ada sebuah soal, misalkan tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat. Ini adalah kurva Y sama dengan X kuadrat. Kemudian dibatasi oleh sumbu X, ini adalah sumbu X, dan dibatasi oleh kurva Y sama dengan kurva X sama dengan 3. Nah, ini sama seperti langkah yang tadi, bahwa yang pertama adalah kita lakukan partisi sejumlah persegi panjang yang kita peroleh dari sebuah kurva X sama dengan X kuadrat dan sumbu X. Kemudian kurva-kurva itu kita perkecil sampai delta X, maka kita akan dapat bahwa jumlah luas semua partisi adalah 27N delta X, maka kita akan dapat bahwa jumlah luas semua partisi adalah 27N. Nah, ini adalah sebuah deret, barisan deret, ya, sebuah deret geometri. Nah, kita hasilkan maka jumlahnya akan mendekati. L ini adalah luas daerah yang dibatasi oleh kurva X kuadrat dan ini. Kemudian kita gunakan konsep limit. Apabila N-nya atau jumlah persegi panjangnya semakin mendekati tak hingga, maka kita akan dapat bahwa luas daerah yang dibatasi akan sama dengan 9. Contoh, kita menggunakan luas sebagai 5. Nah, kemudian dengan cara atau prinsip itu, maka kita peroleh bahwa menentukan luas daerah kita bisa gunakan integral, dan ini ketentuannya ditemukan oleh Riemann bahwa luas sebuah daerah dapat didefinisikan sebagai nilai integral tertentu fungsi Fx. Fx adalah batas dari daerah atau kurvanya, bahwa integral dari Fx pada selang A sampai B dx dapat dinyatakan sebagai jumlah luasan Riemann. Inilah yang disebut sebagai integral tertentu konsep Riemann. Dan ini ada menjadi dasar teorema kalkulus 1, bahwa misalkan fungsi Fx adalah fungsi kontinu pada selang A sampai B, dan F adalah antiturunan atau hasil dari integral fungsi Fx pada selang AB, maka nilai integral dari Fx pada selang AB adalah nilai fungsi Fb dikurangi nilai fungsi Fa. Atau kalau secara ringkasnya kita notasinya bisa ditulis seperti ini, ya.
Nah, sekarang contoh. Hitunglah nilai, ini sudah kita pelajari di integral tertentu. Hitunglah nilai dari min 1 sampai 2 mx kuadrat min 4x dx. Nah, ini bisa kita hitung ya. Biasa berarti integral dari 6x kuadrat min 4x sama dengan ini. 2x pangkat 3 min 2x kuadrat. Kemudian duanya kita substitusikan ke sini. Kemudian min satunya juga substitusikan. Maka akan dapat nilai 8. Nah, 8 ini adalah nilai dari integral tertentu dari fungsi 6x kuadrat min 4x ya. Kemudian menghitung luas dengan integral, sama caranya tadi. Kalau yang ini jumlah luas persegi panjang yang kita partisi, maka dengan kita dapat persegi panjang yang semakin mendekati tak hingga, maka kita akan dapat luasannya yang merupakan nilai dari sebuah integral tertentu. Nah, nanti inilah rumus yang kita gunakan untuk menentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva dan sumbu, sebuah sumbu. Ini sama seperti yang tadi, bahwa kita menghitung sebuah luasan, menentukan integral. Nah, kita bisa lihat contoh berikut. Sama, kita partisi, tentukan aproksimasi, tentukan delta x-nya, ambil limit jumlah luasnya, nyatakan integral, gitu ya. Nah, ini tahapan untuk menyatakan integral. Karena kurvanya adalah x kuadrat, maka ini fungsi x kuadrat yang kita masukkan. Selangnya berapa? Selangnya, karena ini fungsi fx kuadrat berpotongan dengan sumbu x di titik 0,0, maka batas bawahnya adalah 0,0 sampai dengan batas atasnya adalah 3. Ya, maka ini adalah mencari integral tertentu untuk fungsi x kuadrat dx dari 0 sampai 3. Tuh. Nah, contoh yang kedua. Misalkan luas daerah tertutup yang dibatasi oleh kurva y sama dengan 4x min x kuadrat, sumbu x dan garis x sama dengan 5. Nah, ini adalah gambar dari fungsi 4x min x kuadrat ya. Ini adalah gambarnya. Kemudian sumbu x, ini sumbu x, dan garis x sama dengan 5. Ini adalah garis x sama dengan 5 di sini ya, sejajar dengan sumbu y. Perhatikan bahwa yang dinamakan sebagai daerah itu harus daerah yang tertutup. Jadi ini daerah yang tertutup, ini dikasih arsi warna kuning dan warna biru. Ya, kalau daerahnya tidak tertutup, maka kita tidak bisa menghitung jumlahnya. Maka dengan konsep integral kita lihat bahwa fungsi 4x min x kuadrat ini memotong sumbu x pada titik 0,0, 4,0, dan 5,0. Nah, pada saat x-nya antara 0 sampai 4, maka fungsinya ada di atas sumbu x. Nah, ini kita nyatakan sebagai luas L gitu ya, luas L. Sedangkan pada saat selangnya 4 sampai 5, luasnya ada di bawah sumbu x. Padahal kita tahu luas itu tidak mungkin nilainya negatif, karena namanya luas pasti sebuah nilai yang positif. Maka kita tambahkan di sini tanda min. Nah, kita namakan A gitu ya. Yang atas namanya L, yang bawah namanya A. Berarti yang A kita tambahkan negatif 4x min x kuadrat. Kemudian, maka luas seluruh daerah yang diharapkan, luas total itu adalah L ditambah A. L sendiri kita mudah menghitungnya ya. Nih, bahwa 0 sampai 5 4x akan ketemu L-nya adalah ini. Sedangkan A-nya tadi ingat karena dia di bawah sumbu x, berarti dia di bawah, berarti ada tanda negatif. Kalau tanda negatif berarti ini A. Maka luas daerah adalah 32 ini dari nilai L. Kemudian yang ini dari nilai A. Berarti luas daerahnya sama dengan 13. Nah, itu untuk menentukan luas daerah yang dihitung yang dibatasi oleh sumbu x ya. Luas integral sekarang bagaimana jika daerahnya dibatasi oleh dua kurva? Kondisi yang pertama tadi daerahnya hanya dibatasi oleh satu kurva dan satu sumbu x atau sumbu y gitu ya, oleh sumbu-sumbu koordinat. Kalau sekarang daerahnya dibatasi oleh dua kurva, secara prinsip caranya sama. Partisi daerahnya, aproksimasi atau dekati, kemudian jumlahkan dan ambil limitnya. Tetapi karena di sini fungsinya ada dua, gitu ya, fungsinya ada dua, maka kita lihat fungsi mana yang berada di atas. Nah, karena yang di atas adalah fungsi fx, maka daerah luasan ini dibentuk oleh fx dikurangi vx, gitu ya. Jadi kita lihat mana fungsi yang di atas, mana fungsi yang di bawah. Nah, dengan integral maka luas daerah antara dua kurva itu bisa kita nyatakan sebagai ini. Kita lihat dari contoh. Saya punya sebuah daerah yang dibatasi oleh dua kurva. Yang pertama adalah kurva y sama dengan x kuadrat. Y sama dengan x kuadrat, fungsi kuadrat, maka pasti bentuknya parabola, yang ini yang warna biru. Kemudian yang kedua adalah garis y sama dengan 2 min x. Nah, 2 min x itu ini. Ini adalah fungsi linear ya, berarti kurvanya adalah kurva linear. Berarti daerahnya mana yang dibatasi? Nah, daerahnya yang dikasih arsi warna biru. Bagaimana cara kita menghitung luas daerah ini? Nah, pakai konsep yang tadi berarti tinggal lihat mana fungsi yang atas.
Ya, kurva yang atas yang mana? Oh, yang atas ini punyanya Y sama dengan 2 min X. Nah, berarti dia kita letakkan di depan. Ini 2 min X. Kemudian yang bawah ini apa? Yang bawah ini adalah punyanya X kuadrat dikurangi X kuadrat. Selangnya berapa? Nah, kita harus cari titik potong. Titik potong antara kurva sama persamaan garis. Kurva sama persamaan garis, titik potongnya mana? Kita tentukan dengan pakai cara substitusi, maka kita akan dapat bahwa kurva dan garis akan saling memotong di X sama dengan min 2 dan X sama dengan 1. Gitu ya. Tentukan titik potong. Ya, karena titik potong nanti menentukan bahwa daerah yang kita dapat adalah daerah yang tertutup, sehingga kita bisa hitung luasannya. Nah, itu nanti tinggal menghitung integralnya. Berapa nilai integralnya? Kita integralkan dulu. Kalau udah, terus kita substitusikan batas atas dan batas bawahnya. Hasilnya adalah seperti ini. Ya, untuk kasus partisi ada macam-macam gitu ya, ada macam-macam. Kita bisa partisinya tadi berdasarkan sumbu X. Nah, seperti gambar ini. Didasarkan pada sumbu X, bisa juga didasarkan pada sumbu Y, tergantung daerah mana yang kita bisa dapat gitu ya, tergantung daerah mana yang kita bisa dapat. Nah, jadi tergantung sama. Contoh misalkan soal ini, hitungan luas daerah yang dibatasi oleh Y, X plus Y sama dengan 6 dan kurva Y kuadrat sama dengan X. Nah, dari gambar yang kita dapat, kita punya gambar seperti ini. Ya, tentukan titik potong, berarti kita cari titik potongnya, maka kita akan peroleh titik potongnya Y sama dengan min 3 dan Y sama dengan 2. Partisi daerahnya, aproksimasi, nanti tentukan. Nah, kenapa variabelnya kok berbeda? Karena kalau kita integralkan dia terhadap variabel X, maka daerah kita akan kita bagi 2 di sini. Tapi kalau kita mengintegralkan terhadap DY, ini sama kayak tadi, X. Jadi kita melihatnya dari arah sumbu Y gitu ya. Kalau dari arah sumbu Y, berarti kita di posisi sini, berarti yang di atas ini yang garis ini. Garis X sama dengan 6 min Y gitu ya, diubah. Semua diubah dalam bentuk X sama dengan, karena kita akan integralkannya terhadap variabel Y. Nah, jadi bentuknya semua diubah menjadi X sama dengan. Gitu ya. Batasnya 0 sama 2. Kenapa hanya 0 sampai 2? Ya, karena yang di sini kita nggak ambil ya sesuai soalnya. Karena di sini ada tulisan dibatasi oleh sumbu X, berarti kita nggak ambil. Nah, bagaimana menghitung luasnya? Sama saja. Kita hitung, kita integralkan, kemudian kita substitusikan 0 sampai 2. Nah, beberapa penggunaan ini ya, ini rangkuman dari pembelajaran kita. Luas daerah yang diarsir dapat dinyatakan dalam bentuk. Nah, kalau saya punya daerah yang bentuknya seperti ini, yang diarsir, maka berapa daerah yang diarsir? Oh, daerah diarsir ini dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat, kemudian kurva Y sama dengan 4, dan pada batas 0 sampai 2. Ya, ini kurva, ini adalah kurva linear Y sama dengan 4. Maka nilainya, jawabannya adalah D. Gitu ya, itu contoh yang pertama. Contoh soal yang pertama. Contoh soal yang kedua, kita bisa lihat seperti berikut. Misalkan, nah, luas daerah yang dibatasi oleh ini. Kita punya luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 4 min X dan dibatasi oleh sumbu X. Nah, kita lakukan, maka kita akan batasnya berapa? Karena Y sama dengan 4 min X kuadrat, berarti dia motong di X sama dengan min 2 di sini dan X sama dengan 2 di sini. Nah, berarti batas atas batas bawahnya adalah min 2 sampai 2, 4X. Gitu ya, X. Nah, kita hitung, kita nanti akan dapat jawabannya 10/3. Tuh. Ya, nah, ini partisi. Sekarang luas daerah yang diarsir sama kayak tadi. Nah, ada 2 kurva. Yang pertama adalah Y sama dengan 8 min X, ini yang atas. Yang kedua Y sama dengan 2X. Tuh. Nah, nanti batasnya berapa? Kita tentukan dulu titik potongnya. Titik potongnya ternyata di titik 0 sampai 2. Itu akan jadi selang. Kita integralkan nilainya, kemudian substitusikan 2 sampai 0, terus kita masukkan gitu ya. Nah, mungkin itu beberapa soal yang bisa kita sampaikan terkait dengan menentukan luas daerah dengan menggunakan integral. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya kita bisa berlatih kembali untuk mendapatkan materi yang lain lagi. Terima kasih. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.